Kabar masih sehat kalian ya? Semoga masih sehat. Semoga masih ada yang tetap stay di rumah. Ini kita akan sampai di materi penelitian evaluatif. Akan dibahas pada hari ini oleh saya ya. Kenalin ya, nama saya Eri Wiranto Ginting. Saya Meni Muslimah. Materi pada pertemuan kali ini yaitu penelitian evaluatif. Sebelum sampai ke konsep yang paling penting mengenai evaluasi ini, saya ingin bilang bahwa apa itu evaluasi? Evaluasi itu adalah kegiatan kita untuk mengumpulkan data yang terdiri dari beberapa informasi yang menjadi ciri khas adalah adanya kriteria untuk dijadikan pembanding. Nah, setelah itu kita akan dapatkan kesimpulan yang mana kesimpulan itu akan menjadi sebuah hasil evaluasi. Nah, jelas ya, kesimpulan yang kita dapat dari perbandingan sesuai dari kriteria yang kita tentukan itulah evaluasi. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di awal. Jadi, di sini dibilang penelitian itu adalah suatu investigasi atau penyelidikan yang bersifat sistemik. Artinya, dia berjalan sesuai prosedurnya. Nah, dalam penelitian itu di sini dibilang bahwa gunanya adalah tidak lain sebagai peningkatan pengetahuan. Nah, juga sebagai usaha untuk menyelidiki atau memecahkan permasalahan dengan jawaban yang komprehensif dan juga empirik. Nah, jadi itu semuanya kembali lagi bagaimana disiplin ilmu yang mereka geluti. Contoh, ketika kita ingin meneliti masalah budaya misalnya, yang paling tepat dengan prosedur yang paling baik setahu saya adalah penelitian etnografi dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan oleh Spradley gitu, misalnya. Nah, jadi itu contoh kecilnya. Ada beberapa jenis penelitian misalnya kan di sini ada sebut penelitian eksplorasi, pengembangan atau R&D misalnya kita tahu kan. Verifikasi, juga adanya penelitian kuantitatif, juga ada penelitian kualitatif, survei, tindakan, ex post facto, eksperimen, dan sampai kepada evaluasi. Nah, jadi saya rasa di bagian latar belakang ini kita sudah cukup kuat ya. Tadi saya katakan, apa itu evaluasi? Kan sebuah tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang terdiri dari beberapa informasi dengan adanya kriteria pembanding sehingga diperoleh kesimpulan sebagai hasil evaluasi dari program ataupun kebijakan. Nah, evaluasi tadi kan udah jelas ya bahwa itu adalah tindakan kita untuk mengumpulkan data. Namun, ada hal yang perlu kalian ingat bahwa evaluasi itu juga perlu hal yang kita anggap penting. Apa itu? Kayaknya ini sih. Ini dia penelitian evaluatif itu ada harus ya, bukan ada harus. Memang itu ada suatu kewajiban. Ada itu kriteria. Nah, ada itu standar. Nah, apa kedua hal ini gitu ya? Kan ini suatu semacam pertanyaan yang mendasar gitu. Kenapa harus ada ini? Ya memang itulah yang menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian yang lain gitu. Jadi kriteria inilah yang ingin kita lihat. Inilah sebagai standarnya, patokan kita untuk melihat sejauh mana program atau kebijakan yang ingin kita teliti misalnya berjalan dan itu sesuai dengan kriteria. Nah, jadi kriteria dan standar ini sebagai komparator. Nah, sudah jelas di sini ya bahwasanya evaluasi itu yang menjadi pembeda adalah adanya kriteria, adanya standar, adanya nilai baku. Nah, itulah yang menjadi pembeda.
apa yang mau kita bahas dalam kesempatan kali ini ya? Ini udah jelas banget nih poin-poinnya apa aja. Yang menjadi rumusan masalah kita itu yang pertama kita akan bahas konsep dasarnya. Kita akan juga bahas bagaimana langkah-langkahnya yang akan dijelaskan secara apa ya? Eh mendetail, komprehensif, holistik, juga terperinci ya oleh rekan saya nanti itu semuanya. Karena itu gimana sih gitu ya kan? Cara pengolahannya, terus cara analisis datanya dari penelitian evaluatif ini gitu. Jadi itu yang akan kita bahas nanti ya. Jadi kurang lebih seperti ini sih ya apa yang saya maksud gitu. Kita akan bahas konsep dasarnya ya kan. Jadi kita sampai ya di konsep dasarnya. Jadi Borg dan Gale itu bilang di tahun 2003, evaluasi itu adalah proses ya, proses membuat penilaian tentang manfaat, nilai, atau keseimbangan program pendidikan gitu. Jadi Borg and Gale ini membuat konsep itu dengan orientasi pendidikan. Jadi Borg and Gale itu bilang apa tuh evaluasi itu proses kita membuat nilai gitu, proses membuat nilai dengan tujuan adanya keseimbangan dalam program itu. Jadi apabila terdapat kesenjangan dalam program itu, disitulah uh, gunanya penelitian evaluasi. Dievaluasi sesuai dengan kriteria yang ada dalam suatu satuan pendidikan misalnya. Dievaluasi itu semua, dilihat bagaimana ketidaksesuaiannya sehingga diciptakan solusi atau rekomendasi dari kesimpulan itu agar terciptanya equilibrium dalam suatu program pendidikan. Jadi jelas ya, Brock and Gale itu berorientasi dalam hal pendidikan. Oke, itu dulu yang perlu kita dudukkan ya. Proses pembuat nilai, manfaat nilai dengan tujuan keseimbangan. Oke ya, kata kuncinya itu menurut Brock and Gale, proses pembuatan nilai manfaat dengan tujuan keseimbangan program. Keseimbangan adalah nyawa dari berjalan atau tidaknya program itu dan menghasilkan output yang baik. Ya, bukan cuma menurut Borengel. Jadi ada juga sih konsep dasar yang bisa kalian pahami untuk menambah literasi ya. Penelitian evaluatif adalah suatu kegiatan yang sifatnya mengevaluasi. Ya, udah jelas banget sih namanya evaluatif ya kan, karena ya untuk mengevaluasi gitu ya kan. Dengan bertujuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan program. Ya, ingat ya, untuk mengukur keberhasilan. Jadi kita lihat program, misalnya nih, contohnya ya, adanya program bantuan dana BOS gitu misalnya. Nah, kita lihat efektif nggak gitu, berjalan dengan baik nggak, tersalurkan nggak dana itu dengan baik gitu ya kan. Jadi kita perlu evaluasi dengan kriteria tertentu dari Kemdikbud ya kan, dan itu memang sudah ada orang tertentu yang untuk mencari tahu akan hal itu. Nah, ingat ya kata kuncinya ya, untuk mengukur keberhasilan dan menentukan keberhasilan suatu program apakah telah sesuai dengan yang diharapkan gitu ya kan. Jadi untuk melihat apakah ini berjalan nggak sesuai dengan master plan yang sudah dibangun gitu ya kan, apakah sudah sesuai nggak dengan rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya. Jadi ini konsep yang perlu kita tambah ya mengenai apa itu evaluasi daripada yang disampaikan oleh Borg and Gale sebelumnya ya teman-teman. Bukan cuma itu, penelitian yang evaluatif ini juga lebih ya dengan biar diarahkan ya untuk menilai bagaimana keberhasilan manfaat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Terus untuk melihat apa kegunaannya, bagaimana kegunaannya, melihat juga tentang sumbangannya, dan yang terakhir itu apa ya, untuk melihat, bentar ya biar saya geser dulu biar bisa teman-teman lihat. Jadi untuk melihat
kelayakannya gitu, layak nggak program ini berjalan misalnya. Jadi dievaluasi gitu kan, apa sih manfaatnya gitu kan. Manfaatnya ya yang apalagi ya kan, kalau bukan untuk mengetahui udah sejauh mana sih progres programnya gitu ya kan. Udah, kita juga mau lihat udah seberapa maksimal manfaat yang kita inginkan gitu kan. Terus untuk mengetahui juga weakness pointnya di mana gitu, titik lemahnya dari program ini supaya bisa diperbaiki ke depannya gitu kan. Terus setelah kita tahu bagaimana titik lemahnya atau weakness pointnya, itu bisa kita improve ya, jadi bisa tingkatkan untuk bisa menutupi titik lemah itu. Kita berikan suatu solusi atau rekomendasi dari hasil evaluasi itu. Nah, setelah itu kita akan uji kelayakan suatu program itu. Jadi sebenarnya manfaatnya itu sudah sistematis ya, untuk mengetahui bagaimana progresnya, untuk mengetahui titik lemahnya juga, dan juga bisa lihat bagaimana solusi yang ingin kita berikan bisa memberikan improvement terhadap suatu program itu. Objek itu apa sih yang menjadi objek penelitian evaluatif ini? Gimana ya? Ya, kalau menurut buku Suarsimari Kunto itu bilang yang menjadi objeknya itu adalah sebuah hal yang memiliki kesatuan sistem gitu. Kayak gini misalnya. Nah, di sini dibilang kan, yang menjadi objek dalam penelitian evaluatif itu apa sih? Gitu. Ya, sebuah kesatuan yang saling berkaitan. Artinya apa? Sebuah sistem. Gitu. Contoh di sini lihat ya kan, yang bisa dikaji itu ya evaluasi kinerja mahasiswa, karena kan mereka sudah sistematis dengan tugas-tugas yang diberikan dan juga sistem pendidikan dari jurusan atau prodi juga gitu kan. Lalu pengelolaan sebuah perusahaan dan juga sarana serta lingkungan. Jadi sementara biar saya geser biar teman-teman lihat. Jadi in other words, yang bisa menjadi objek sebuah penelitian evaluatif itu adalah ya ini, semua kegiatan yang akan dievaluasi ya memang sebuah objek yang memang dia sebuah sistem, ya sebuah kesatuan, sehingga kita bisa lihat dari sistem itu bagian mana yang tidak berjalan dengan baik, sehingga kita bisa evaluasi, sehingga kita bisa berikan suatu rekomendasi untuk ya untuk memperbaiki di mana yang salah dalam sebuah sistem itu gitu. Ciri-ciri kalau menurut Bob Engel di tahun 2003 itu dia bilang penelitian evaluatif itu adalah suatu penelitian yang tidak menyimpang dari kaidahnya. Ya, memang pada umumnya penelitian itu ya harus sesuai dengan kaidah masing-masing, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Lalu yang kedua itu, peneliti itu wajib ya berpikir sistemik. Terus adanya identifikasi komponen sebagai faktor penentu. Artinya apa? Ya, kita harus identifikasi dulu apa saja komponennya sehingga itu bisa menjadi faktor kita dalam ya menentukan sesuatu yang ingin kita evaluasi misalnya. Lalu menggunakan standar. Nah, yang sudah saya sampaikan sebelumnya, adanya kriteria, adanya tolak ukur sebagai komparator untuk bisa menghasilkan suatu evaluasi dan memberikan suatu rekomendasi. Next ini ya. Lalu selanjutnya ini dibilang ciri-cirinya itu ya kesimpulan penelitian digunakan sebagai rekomendasi. Ya jelas dong, karena kan kita mau mengevaluasi. Evaluasi itu bukan hanya sebagai tindakan mengkritik atau mencari weakness point, namun ya kita berikan rekomendasi agar bisa meningkatkan kualitas program itu gitu, sesuai dengan manfaatnya tadi, untuk meninjau bagaimana progresnya, untuk mencari tahu di mana titik lemahnya atau weakness point, lalu untuk memberikan peningkatan mutu, dan juga yang terakhir adalah untuk melihat kelayakan program ini, layak nggak sih berjalan gitu. Lalu yang selanjutnya, poin selanjutnya adanya identifikasi komponen yang dilanjutkan dengan identifikasi subkomponen dan sampai pada indikator daripada program yang ingin kita teliti. Lalu
Nah, yang terakhir mungkin ya, standar itu diterapkan pada indikator untuk mengetahui di mana sih letak kelemahan gitu dalam proses kegiatan itu. Oke, baik. Di pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan tentang langkah-langkah dalam penelitian evaluatif. Di sini kami mendapatkan 6 langkah dari penelitian evaluatif dari sumber yang kami jadikan rujukan. Yang pertama ada identifikasi komponen, yang kedua ada identifikasi indikator, yang ketiga ada identifikasi bukti-bukti, yang keempat ada menentukan sumber data, yang kelima ada menentukan metode pengumpulan data, dan yang keenam ada menentukan instrumen pengumpulan data. Nah, dari sumber buku yang kami jadikan rujukan ada tabel yang menjelaskan tentang identifikasi komponen kegiatan pembelajaran menjadi indikator dan bukti. Di sini yang menjadi poin, yang menjadi komponen adalah siswa, guru, dan materi. Di mana di siswa yang menjadi indikator adalah kehadiran di sekolah, kedisiplinan, tertib mengerjakan tugas, semangat belajar tinggi, pengaturan waktu yang baik, dan aktif di kelas. Dan yang menjadi indikator dari guru adalah menguasai materi, menguasai metode mengajar dengan baik, dan menambah pengayaan materi. Yang menjadi komponen dari materi itu sendiri adalah kesesuaian dengan ketentuan, runtut, dengan urutan yang baik, mutakhir, dan kebaruan, contoh-contoh yang diberikan guru, serta materi soal yang sudah tepat. Nah, itu untuk bagian identifikasi komponen. Yang kedua, ada juga tabel yang menjelaskan tentang identifikasi komponen sarana pembelajaran menjadi indikator dan bukti. Di sini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada ruang kelas, di mana sarana ruang kelas ini memiliki 4 indikator. Yang pertama ada kelengkapan sarana, ada kualitas sarana, ada penataan sarana, dan ada penggunaan sarana tersebut secara tepat. Yang komponen kedua, bagian kedua itu adalah laboratorium, di mana yang menjadi indikator dari laboratorium adalah kelengkapan sarana, kualitas sarana, penataan sarana, dan penggunaannya. Dan yang ketiga itu ada perpustakaan. Selanjutnya ada identifikasi komponen sarana pembelajaran menjadi indikator dan bukti. Di sini ada juga beberapa komponen dan subkomponen. Ada identifikasi komponen pengelolaan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa komponen dan subkomponen. Yang pertama pengelolaan guru dan staf tata usaha yang memiliki indikator yang pertama ketetapan dengan kemampuan, ketetapan dengan keadaan khusus. Nah, yang kedua ada pengelolaan kurikulum. Di sini yang menjadi indikator adalah penyusunan KTSP dan penentuan indikator serta sumber bahan. Ada juga pengolahan waktu, ada juga pengelolaan sarana serta pengelolaan evaluasi. Nah, dari langkah-langkah dalam penelitian evaluatif dapat disimpulkan melalui tabel tersebut bahwa apabila peneliti sudah melakukan langkah-langkah dari langkah pertama sampai ketiga, maka langkah berikutnya adalah menentukan langkah 4, 5, dan 6, yaitu dengan membuat kisi-kisi penyusunan instrumen yang akan memuat keseluruhan unsur dan rinciannya, seperti komponen, indikator, bukti, sumber data, dan yang menjadi sumber data adalah manusia, dokumen, dan tempat. Dan yang kelima, metode pengumpulan datanya, serta instrumen pengumpulan datanya. Seperti itu yang menjadi poin tentang langkah-langkah dalam penelitian evaluatif. Kita lanjut ke pengelolaan dan analisis data. Di mana pengolahan data adalah mengubah data mentah menjadi data yang lebih bermakna, sedangkan analisis data merupakan kelanjutan dari pengolahan data. Nah, untuk peneliti evaluatif, analisis data dilakukan dengan menghimpun dalam sebuah tabel dengan judul kumpulan data dari berbagai instrumen. Penelitian evaluasi itu apa sih gitu ya kan? Dia kan udah sampaikan di awal konsepnya apa. Konsep evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data yang terdiri dari beberapa informasi gitu ya. Terus dengan tujuan untuk membandingkan sesuai dengan kriteria yang menghasilkan kesimpulan sebagai hasil evaluasi dan memberikan rekomendasi
untuk meningkatkan kualitas program. Ya kan? Sudah jelas tuh kan? Lalu apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk mengetahui progres dari program itu berjalan sampai mana dan sejauh mana, apakah sesuai dengan harapan yang dimaksud. Lalu mencari titik lemah dalam suatu program atau kebijakan yang ingin kita ketahui. Setelah itu, jika kita sudah dapat titik lemahnya, maka dari kesimpulan penelitian evaluatif ini akan bisa menjadi rekomendasi untuk peningkatan mutu atau kualitas dari program tersebut. Lalu yang terakhir adalah untuk mencari tahu kelayakan dari program tersebut, layak atau tidak berjalan dalam kehidupan masyarakat luas, seperti dalam bidang pendidikan misalnya. Ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Thanks banget udah nonton. Jika kalian suka, boleh kasih tombol like. Jika kalian nggak suka, boleh juga dislike. Jika kalian merasa ini penting untuk diketahui teman-teman banyak gitu ya, boleh share. Lalu kalau buat kalian yang ingin bertanya, boleh langsung ajukan ke kami melalui grup kita, grup mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Antropologi. Jadi pesan saya sih terkait kondisi sekarang ini ya, kalau emang kalian sayang sama orang dan emang nggak mau apa ya menambah lagi ya kan, stay di rumah aja gitu, cuci tangan, terus perhatikan juga pola makan kalian ya, karena kita ini sedang mengalami krisis kesehatan. Oke, segitu aja, bye bye.